Ya, nama gue Mario Hendrawan, usia gue 24 dan gue di Noir ini sebagai co-founder dan juga di bagian marketing, head of marketing. Halo, nama gue Irwandi, umurku 24. Gue di sini di Noir Gear sebagai CEO dan yang bertanggung jawab operasional di Noir Gear. Jadi yang pertama kali mikir untuk bikin perusahaan keyboard di Noir Gear adalah gue sendiri. Jadi pada saat itu gue lagi senang-senangnya ngegame dan juga kerja pada saat pandemic hits. Terus gue mikir lah, gue butuh keyboard nih, dan gue cari di local market. Nggak ada keyboard yang bisa nunjang gue main game tapi looksnya tuh oke juga untuk gue kerja gitu. Jadi partner itu ketemu pasti karena ada sesuatu yang memang klik, dimana pada saat itu lagi zaman-zamannya COVID dan lagi banyak permainan game. Dan gue sendiri lagi nyari keyboard. Dan gue punya pikiran kenapa nggak bikin keyboard sendiri, dimana levelnya itu internasional tapi punya lokal gitu. Sebenarnya brand Noir Gear ini kan bukan sering berjalannya waktu kita ngerjain. Kita tuh nggak hanya akan bikin keyboard doang, akan banyak, kayak contohnya kita udah keluarin mouse juga dan lain-lainnya. Nah, kenapa awalnya keyboard? As simple as pada saat itu gue lagi butuh beli keyboard aja, jadi that's why gue bikin keyboard gitu. Dulu barang gedenya adalah keyboard. Jadi misalkan kalau kita mau main yang harganya oke, misalkan dengan kualitas yang oke, dengan ilmu-ilmu yang kita punya, kita yakinnya di keyboard. Karena keyboard itu komunitasnya besar, enak untuk diulik lah sebagai hobi juga, karena kita berdua pun hobi kepada gadget-gadget seperti ini. That's why di sini Noir Gear itu kita bawa bahwa kita mau bikin produk-produk yang bisa menunjang produktivitas seseorang, dan juga pada saat dia mau main game itu nggak ada kendala untuk dari performance gearnya itu sendiri. Yang tahu keyboard kebanyakan dulu kita tahunya pasti marketnya gamers. Jadi orang gamers doang yang tahu mechanical keyboard. Dimana sebenarnya kegunaannya keyboard itu tuh nggak cuma buat game kita ngerasanya. Dan pribadi ketika gue pakai mechanical untuk bekerja lebih enak, lebih produktif. Jadi kita mau pecahin masalah itu. Pecahin masalahnya adalah dimana dengan pakai mechanical keyboard untuk para pekerja tuh masih oke. Makanya kita bikin looks-nya juga minimalis. Cocok juga buat orang-orang kerja yang mau bawa ke kantor. Nah, kita sebenarnya pengen mecahin masalah itu. Dimana fitur-fiturnya mungkin games, tapi untuk looks-nya tetap kita bikin minimalis. Dimana orang game pun kebanyakan juga suka yang minimalis. Jadi nggak akan monoton terus. Ya, warna-warnanya cocok ke semua kegiatan hari-hari kalian. Karena kita juga percaya bahwa main game itu nggak jelek loh gitu, kayak pada saat lu udah kerja, lu udah sibuk banget seharian, deh lu mau main game ya nggak apa-apa gitu, tapi bukan berarti too much ya main game terus-terusan gitu, lu nggak kerja sama sekali, ya itu nggak boleh gitu. Kita udah cari tahu nih kira-kira apa sih yang belum ada brand lokal bikin keyboard tuh, fiturnya apa aja sih yang belum ada. Dan ternyata dulu ketemu 2,4 GHz dongle, di mana brand lokal pertama kali ada Noir. Dan kita develop produk pertama gitu yaitu N1, dan itu launchnya tuh di bulan Desember, sekitar 4-5 bulan lah kita develop barang itu, dan akhirnya launch di Desember. Dulu N1 pertama kali gua mau mandi itu serem juga ya, maksudnya kayak kita dua anak yang baru lulus kuliah buat brand, buat keyboard lagi ya, dimana lawannya dulu kompetitornya gede-gede ya. Pada saat kita keluarin produk pertama di Noir Gear, itu kita bener-bener nggak ada knowledge banget tentang mechanical keyboard. Bener-bener kita baru belajar dari orang-orang community, terus kita cari pain pointnya apa di anak-anak community keyboard, terus kita analisa apa yang kurang, dan di sana pun produk pertama kita masih banyak kurangnya sebenarnya. Tapi ya itu, kita percaya bahwa udah kita launch dulu aja, apa yang kita pikir ini the best untuk saat itu, ya udah kita launch. Nah, ya kita harus ya take action lah, langsung kita buat, kita langsung jualin, marketing secukupnya juga dengan ilmu sebatas kita maksimalin, dan supaya
surprisingly kita dapat feedback yang sangat menarik ya, feedback yang bagus banget, positif banget. Thank you banget buat yang awal-awal udah ikut Noir ya, itu ingat banget cuma 100 unit dan langsung habis, dan itu orang-orang juga feedbacknya bagus, suka, dan itu seneng banget. Gua sama Wandi pun bersyukur banget bisa dapat peluang itu dan punya orang-orang yang mau beli gitu. Ini menarik ya, kita banyak banget dapat feedback dari customer dan orang-orang community yang itu which is gua syukurin banget bahwa market kita ini support kita juga dengan ya kasih masukan-masukan gitu. Ya dulu nggak cuma positif ya feedbacknya, pasti ada yang negatif, pasti ada. Nggak mungkin bikin apapun ya, F&B, mau elektronik, mau bisnis apapun, nggak mungkin positif terus. Dimana negatifnya itu ya kita coba ambil dan kita coba ubah. Gua dan Wandi pun terjun langsung ke komunitas ya. Jadi gua langsung terjun dan gua hobi juga ternyata. Dan gua pun ngulik dan punya banyak keyboard juga. Dan dari barang-barang itu gua jadikan ke Noir. Jadi standarnya pun udah standar yang dimana level antusias ya bisa dibilang. Untuk 2 tahun ini udah berjalan, Noir itu kita ngelihat pengalaman di mana COVID ini merubah banyak hal ya. Ada times dimana kita lagi semangat-semangatnya bikin produk-produk baru, ada juga waktu-waktu dimana kayak ngerasa wah ini kok mentok ya produknya nggak kemana-mana gitu. Jadi ya itu sih ups and down banget lah jalanin Noir Gear ini selama 2 tahun. Sebagai perusahaan yang baru 2 tahun kan kita harus fleksibel dengan kita nambah ilmu, juga nambah banyak SDM baru. Ya di situ kita juga belajar banyak sih. Jadi kita kasih lapangan kerja pun itu udah sangat bersyukur banget bisa sampai sekarang juga 2 tahun berjalan. Excitement yang gue rasain sekarang dan pada saat gue rilis pertama kali produk baru Noir Gear itu kurang lebih masih sama sih, kayak karena kan produk-produk yang kita keluarin pun masih baru banget kan. Apapun yang kita develop kita selalu lempar ke market dan ada masukan apa mereka langsung ngomong ke kita, dan banyak banget yang emang masukan-masukannya itu make sense dan bisa kita perbaikin ke depannya gitu. Excitement pasti selalu ada ketika produk baru mau luncur, dimana kita pas R&D kira-kira apa sih yang baru. Dulu kan kita Noir terkenalnya selalu bikin yang baru, dari mulai dongle 2,4 GHz, yang wireless 2,4 itu kan awal kita, terus soft facing juga kita dulu awal. Nah ini tantangan juga karena kita selalu awal, kita pengen cari hal yang baru terus sih, jadi excitementnya selalu ada, dimana kita cari nih kira-kira apa sih yang baru gitu. Menurut gue market internasional pun itu welcome banget sih sama brand-brand baru di bidang keyboard, mechanical keyboard terutama ya. Peluangnya ada, cuman tantangannya banyak. Yang tadi yang gue bilang, regenerasi di elektronik sangat cepat, dan juga untuk supply ke sini juga sangat ini ya. Misalkan mau cari pabrik, mau cari ini, dan ilmunya tuh harus tetap up to date ya. Jadi kayak perkembangan teknologi yang baru tuh apa aja sih. Jadi bisa kembangin di hal lain, nggak cuman fokus di satu barang. Karena kita sekarang pun kayak gitu ya. Noir nggak cuman fokus di keyboard, tapi fokus di barang-barang yang lain yang memang teknologinya udah unggul juga, yang kita harus ikut juga. Bagian paling fulfilling pada saat gue ngejalanin Noir Gear adalah pada saat gue launching produk dan itu diterima sama market tuh seantusias itu. Pengalaman gue yang paling puas di Noir ya. Jadi pengalaman gue paling puas di Noir adalah ketika Indocomtech sih. Itu jadi pameran pertama kita, pameran offline pertama kita, di mana kita sebenarnya nggak ngincar sales di situ. Dan pas kita buka di sana dengan kompetitor yang banyak banget di situ ya, wow, pas 3 hari atau 5 hari di sana, 3 hari, feedbacknya positif banget dan gue seneng banget. Karena gue juga jaga di situ, gue juga jualan di situ, gue jelasin juga ke orang-orang baru Noir itu brand lokal loh gitu loh, dan semua orang tuh kaget, dan gue di situ tuh seneng banget karena pada suka barang-barangnya. Pernah ngerasa gagal atau sedih? Pernah, pastilah. Pasti Noir ini salah satu bisnis yang bisa bikin gue nangis ya. Mungkin karena ada feedback jahat mungkin ya. Atau enggak mungkin ngerasa barang yang ini nggak kejual ya. Atau misalkan kok nggak terlalu bagus, malah dikata-katain mungkin ya.
at times pada saat kita develop bikin mouse M1 itu kan kita bikin molding sendiri. Nah pada saat itu ada waktu dimana kita nggak punya budgetnya untuk bikin molding untuk mouse tersebut. Kayak kita udah desain, udah pengen begini, beratnya segini. Tapi pada saat bikin ada quotation keluar untuk harga moldingnya, kayak kita nggak punya kapasitas nih untuk segini. Jadi itu kita harus ngundur lagi gitu. Jadi harus ngumpulin dana dulu gitu untuk bisa afford harga molding tersebut. Nah itu ada downnya sih, kayak gila, ternyata kayak gini rasanya gitu, nggak punya resource untuk ngejalanin atau membuat sesuatu produk ya. Ya kekurangan juga bisa jadi kelebihan pastinya ya. Jadi don't stop when you tired, tapi stop when you done gitu ya. Jadi kayak lu jangan stop kalau udah capek gitu loh. Kalau capek stop ya kapan majunya. Selama 2 tahun ini kalau dibilang puas atau belum, ya pasti belum. Gue bisa bilang gue bersyukur, tapi gue belum puas dengan apa yang kita udah jalanin di Noir Gear sekarang. Karena bagi gue, karena gue orang produk juga di Noir Gear, develop barang baru itu exciting banget buat gue. Karena kita udah ngabisin waktu untuk develop produk, dan pada saat launching itu diterima dengan antusias sama market, itu rasanya tuh seneng banget kan. Jadi ya bagi gue sekarang gue bersyukur, tapi ya gue belum puas dengan produk-produk ini doang yang kita udah keluarin di tahun ini. Jadi kedepannya pasti banyak banget produk-produk yang masih pengen kita garap ke depannya. Kapasitas itu pasti ada ya, idealis pasti ada. Idealis mungkin ide-ide liar itu bisa ada, cuman kan pas eksekusi belum tentu bisa ya. Jadi kita kalau dibilang puas pasti belum lah, masih banyak banget PR-nya dan masih banyak banget target yang harus dicapai. Tapi untuk skala yang masih 2 tahun dan udah sustain, ya gue bersyukur banget lah masih bisa sustain selama 2 tahun ini dengan dukungan kalian juga, dukungan para pembeli, customer, dan juga para fans kita ya pastinya. Karena Noir ini juga fanbase, ada community base juga, ya, jadi kita pengen tetap sustaining orang-orang yang udah pernah beli di kita gitu. Orang paling berjasa buat Noir, buat gua pribadi, yang pasti tim sih. Menurut gua kalau gak ada tim nggak akan jalan. Jadi menurut gua orang paling berjasa ya individu-individu yang ada di dalam Noir itu sendiri ya. Kalau gue mau bilang mantan gue kan nggak enak ya. Apapun keputusannya, mau itu gagal, karena gue balik lagi, gue dulu punya pengalaman bisnis, gue entrepreneur juga, banyak banget bisnis yang gue jalanin dan banyak yang gagal juga. Dan Noir ini salah satu yang menurut gue sustainnya paling lama dan paling berkembang paling cepat ya growth-nya. Jadi gue bersyukur banget buat orang-orang yang udah dukung gue, seperti orang tua gue dan juga pacar gue. Mau gue lagi jatuh, mereka tetap dukung, mau gue lagi di atas juga didukung, ya seperti sekarang pun, apapun keputusannya tetap didukung. Tapi gue appreciate banget dan thank you banget buat tim-tim gue juga yang udah bantu sampai sekarang sih. Orang yang paling berjasa bagi gue pada saat ngejalanin Noir Gear adalah mungkin yang pertama ya, pada saat kita launching barang pertama kita itu, gue bisa bilang yang paling berjasa itu dari community namanya Luis. Dia sangat membantu kita banget. Kita nanya-nanya produk ke dia, nanya-nanya knowledge tentang keyboard ke dia sangat open terhadap kita gitu. That's why gue bilang ya, komunitas keyboard itu di Indo itu sangat terbuka gitu loh bagi brand-brand baru. Pun kalau kayak Luis itu, dia sangat welcome dengan kita. Pada saat kita tanya, ya dia kasih apa yang dia tahu, perspektif dia, perspektif dari community gitu. Semua influencer pasti membantu gua. Mungkin kalau awal-awal tuh kayak si Luis, Cranky Tech, ya sama si Kudet, itu memang awal kita kebantu banget karena memang kenalnya cuma mereka, dan itu ngebantu banget karena tanpa reviewer pertama dari mereka ya nggak mungkin 100 biji awal itu kejual. Karena titik mula Noir kejual banyak sampai bisa sampai sekarang ya karena 100 unit pertama itu yang mereka bantu. Jadi tapi untuk sampai sekarang 2 tahun ini ya semua influencer pasti bantu. Reviewer, influencer, gue thank you banget. Pada saat ngejalanin Noir Gear kan ada ups and down ya. Nah pada saat down gitu ya, pasangan gue itu sangat suportif gitu pada saat ya namanya kita jalanin usaha ya, kayak apalagi awal-awal kayak kita misalnya sales lagi turun atau apa, kan kita pasti sebagai entrepreneur kan ngerasa wah gimana nih bisa survive gak gitu kan. Nah pada saat di mana waktu-waktu krusial yang kayak gitu ya, gue punya keluarga dan gue punya pasangan yang support gue banget. Apapun yang gue lakuin, mau lagi up mau lagi down, datang gitu kayak it's okay gitu. Kalau apalagi kalau kita lagi ngelakuin kesalahan ya they'll come and they'll say that's okay gitu. Dan gue thank you banget juga buat fans-fans dan juga community-community yang udah ikutin Noir sampai sekarang dengan produk-produk yang dari N1 sampai yang terakhir ini ada kursi juga ya kan. Itu sih gue thank you.
thank you buat customer kita dan komunitas kita di Noir Gear, karena membeli produk kita itu means a lot bagi kita. Itu berarti kalian sepaham dengan nilai apa yang kita perjuangkan dan suka dan mendukung dengan produk-produk yang kita buat gitu. Tetap stay aja, gue thank you banget. Tanpa kalian 2 tahun ini nggak akan bisa jadi Noir kayak sekarang ya. Jadi kayak feedback kalian punya komen aja tuh pasti gue bacain setiap hari. Ulasan di Tokped, ulasan di Shopee, ulasan di YouTube itu pasti jadi membangun buat gue juga. Walaupun itu negatif atau positif pasti membangun juga. Jadi buat kalian yang udah beli juga gue thank you banget, karena itu juga bentuk support yang sangat besar buat di Noir. Dan ya tunggu aja, Noir pasti banyak keluarin produk-produk baru, stay tune banget. Karena kita juga pasti masih banyak banget peluang untuk bikin produk-produk yang kalian suka. Jadi tunggu aja. Mau kalian gamers, mau kalian office, mau kalian pekerja kantoran, mau kalian editor, apapun itu pasti kita bisa cover. Karena visi kita ke depannya adalah cover itu semua. Fokus apa yang ada di depan, mau hal kecil ataupun gede. Jadi memang kita butuh vision untuk ke depannya ya, visi yang besar untuk ke depannya. Tapi kita fokus dulu untuk suksesin hal-hal kecil yang ada di depan kita. Karena ya success leads to more success gitu. Jadi kita fokus pada hal-hal yang ada di depan kita, yang kecil-kecil dulu, karena pada saat kita sukses ngelakuin hal-hal kecil itu ya itulah yang akan membangun sukses yang besar gitu kan. Jadi itu sih, jangan terlalu wah kalau ini nanti berhasil nggak, yang penting jalan dulu aja apa yang ada di depan mata, karena itu yang akan membuat sukses yang besar itu terjadi gitu. Bikin bisnis itu overthinking boleh, tapi overthinking jangan terlalu lama, karena itu bisa jadi titik mundur buat kalian, tapi bisa jadi titik maju untuk kalian juga. Jadi overthinking itu bagus, tapi kalau misalkan kalian kemas dengan baik aja buat diri sendiri. Kalian harus cari tim yang benar-benar bisa dukung kalian. Mau kalian lagi suwe, mau kalian lagi bagus, tetap punya tim yang bagus adalah pelajaran yang paling terbaik sih. Dimana kalian belajar untuk memimpin, kalian belajar untuk tahu masalahnya apa, pasang badan kayak gimana. Kalian sebagai head harus tanggung jawab gitu. Harapan gue buat Noir Gear di 2023 dan kedepannya adalah gue pengen kita bisa bikin banyak produk-produk baru yang bisa menunjang productivity customer kita, dan juga mereka bisa enjoy their gaming session more gitu. Untuk kedepannya harapannya pasti banyak collab bareng yang lain, produk-produk juga makin bagus dan makin mungkin affordable juga buat kalian. Kita nggak tahu Noir bakal 10 tahun lagi bakal kemana, cuman gue bisa janjiin untuk tahun depan pasti bakal banyak produk yang bikin kalian kaget, pasti yang bagus ya.